hanya Engkau, hanya Engkau, oh pribadi yang amin, amin. Terima kasih Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari lebih sungguh dengan iman, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, oh pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam, oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan iman katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada Bapak Pendeta Lipius, waktu dan tempat saya persilakan. Langsung dibunyikan dari pusat. Saya mau tekan langsung unmute. Puji Tuhan, ini jaringan luar biasa ya. Saya ada di negara lain. Ya, Dewi ada di Indonesia tapi provinsi lain. Purnama juga ada di provinsi lain. Mariam ada di provinsi lain. Elvina juga ada di provinsi lain. Eli dan semua rombongan di sana juga. Matilda Soronto, luar biasa. Ada provinsi lain juga, Pak Thomas Wenda, Provinsi Baru, Ludia, Aipasa, di sana luar biasa. Jadi, puji Tuhan. Iya, saya hampir 3 minggu, 4 minggu di keliling-keliling saja. Ya, terus beritakan Injil pribadi, tapi juga doa, ya, dan lain-lain sebagainya terus jalan. Dan saya menikmati itu. 3 hari lalu kami terbang ke salah satu negara. Perjalanan kami, saya mau sampaikan begini, kalian sudah berdoa untuk perjalanan saya. Itu, ya artinya begini, sekarang tema khotbah itu ada di belakang saya, coba lihat. Nah itu, coba yang sudah lihat bisa baca. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ya, sudah, titik. Yaitu yang kalian minta, kalian ini maksudnya pendoa-pendoa ini. Pendoa setia selalu di rumah doa ini sudah berdoa untuk apa saja, termasuk berdoa itu kan minta, ya, menyampaikan sesuatu. Jadi perjalanan saya, apa yang kalian doakan, saya juga rasakan. Berarti Tuhan mendengar doa. Nah itu karena permintaan yang tepat.
Karena apa? Memang saya perlu didoakan. Itu. Dan doa itu sampai dan langsung turun saya rasakan dalam perjalanan, melayani, saat-saat kebutuhan Tuhan sediakan. Luar biasa ya. Dari Indonesia ke satu negara 2 hari, dari situ terbang lagi ke satu negara, dan perjalanan sukses semua, pertemuan-pertemuan. Tadi siang saya ya bertemu dengan misionaris yang saya utus eh, berapa tahun lalu ya, 6-7 tahun yang lalu. Oh no no no, eh 19 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu sebelum, no 21 tahun yang lalu, 19 tahun ada di Papua, di luar, kami ada di luar bersekian tahun. Jadi saya eh, badan misi kami namanya Global Mission Indonesia pada waktu itu, sekarang diganti namanya Badan Misi Global Mission International Indonesia. Badan misi ini kecil, tidak didukung oleh orang-orang banyak, siapa-siapa, tapi dia jalan terus dia. Karena visinya jelas. Saat didirikan juga doanya jelas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Ya, itu. Jadi saya lihat badan misi ini kecil, sudah hampir 7 tahun berdiri, tetapi dia terus eksis sampai hari ini. Tidak banyak orang tahu, tetapi dampak yang dikerjakan Allah melalui badan kecil ini atau organisasi kecil ini, saya manusia seperti Lipius puas. Beberapa orang yang ada dalam tim ini juga puas karena melihat hasil dari ukuran manusianya saya. Saya yakin sekali Allah itu satu orang saja, di mata Allah lebih banyak. Alkitab katakan pasti Allah senang. Allah senang. Saya manusia Lipius senang, pasti Allah senang. Ya, ya karena dia punya perintah untuk semua orang. Ya, dia berdoa kepada Allah Bapa di sorga, khususnya penginjilan. Ya, mengabarkan Injil, cari jiwa. Itu kerinduan hati Allah Bapa diberikan kepada anaknya, dan anaknya menjadi manusia yang disebut Yesus. Seperti itu. Jadi tadi kemarin saya baru ingat, beberapa kali saya ke tempat negara itu, suaminya meninggal. Nah, suaminya saya utus dia, angkat dia jadi pastor, pendeta evangelis, pendeta misionaris. Jadi dia pendeta. Tapi saya lantik dia di Bandung, di salah satu restoran teman saya, di Lembang, di namanya Kampung Daun. Itu satu restoran, ya, satu tim dengan saya dan dia ini, dan kami utus mereka dari situ. Dia ada di satu negara, tinggal di sana, dan dia melayani negara-negara sampai Tuhan panggil dia. Kira-kira 3-4 tahun lalu. 3 tahun mungkin. Dan istrinya juga saya lantik dia untuk mendampingi suaminya. Kemarin dalam perjalanan saya baru ingat dan saya WA dia, ya, apa kabar? Saya menuju ke negaramu. Terus dia balas, dia bilang, praise the Lord, we can meet. Makan malam atau makan siang? Saya bilang cocok makan siang, karena malam ada pelayanan seperti ini. Akhirnya kami ketemu tadi, ya. Dia menangis, saya juga ikut menangis. Mengapa menangis? Karena dia ingat memori saat suaminya sebagai pengusaha besar di salah satu negara itu, negara dia itu, bertobat, dan saya muridkan, Tuhan yang muridkan sampai jadi misionaris hebat. Dia khotbah, melayani, melatih orang luar biasa di beberapa negara sampai Indonesia. Tema yang beliau buat itu Indonesia for Christ. Indonesia for Christ, dan di dalamnya yang kami kerjakan adalah melatih para hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota dan di desa-desa dalam pelayanan yang holistik. Jadi pelayanan holistik yang dikerjakan. Istrinya dia ingat itu tadi malam begitu bapak dia tidak tidur.
ingat semua itu dan dia menangis. Dia ambil mission statement kami dan lain-lain dan dia bawa ke salah satu restoran yang terkenal di sini. Padahal kami tidak begitu makan banyak, tapi duduk ngobrol. Wah, akhirnya walaupun suaminya dipanggil Tuhan, tetapi api doa, api penginjilan itu terus menyala. Bagaimana? Saya tahu. Dia diskusikan, Pastor, saya kerjakan ini, saya kerjakan itu, saya kerjakan ini, dan lain-lain sebagainya. Walaupun kita tidak berkomunikasi. Nanti kalau lain kali datang harus tidur di rumah, karena di rumah yang dulu kita doakan, saya sudah beli, milik sendiri, sekarang itu milik kita semua, bisa datang tidur. Datang selalu komunikasi, komunikasi, komunikasi. Akhirnya bikin program-program beberapa program yang tadi kami sepakat, itu juga doa saya. Saya minta kepada Tuhan untuk Tuhan sediakan beberapa hal yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Saya tidak mau bilang saya, tapi kita di pelayan di ladang Tuhan di mana Tuhan tempatkan kita, yaitu di Indonesia. Beliau katakan siap. Terus saya katakan, dia katakan kapan? Tahun depan. Karena jadwal saya tahun ini sangat padat. Sampai Desember. Sampai Februari lah. Sampai pemilihan umum. Tanggal 14 Februari. Siapa mau jadi presiden itu nanti urusan. Tapi ini saya mau bicara. Jadi Tuhan kerjakan melalui ibu ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Akhirnya api saya katakan, oke, begini. Dan saya berdoa saat mau makan itu. Saya berdoa untuk dia. Dan selesai. Dia pergi. Dia antar kami dan dia pergi. Besok bagaimana kita ketemu? Saya bilang tidak. Karena besok saya ada meeting. Meeting dengan temannya Ibu Eli. Ia juga salah satu misi yang hebat dan sudah komunikasi dan saya juga kontak beberapa teman-teman misi juga akan kumpul bersama besok. Ada juga dari negara lain akan datang jaringan saya. Kami akan kumpul besok untuk bahas strategi Global Connection Mission. Seperti itu. Jadi Tuhan sedang kerjakan sesuai dengan kapasitas. Sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan investasi hidup. Jadi Tuhan kerjakan saat masih muda seperti Stephen, semangat begini, itu investasinya sesuai dengan kapasitas dan waktu di bawah. Itu harus setia, nanti akan naik level. Usia bertambah, waktu berjalan, pengalaman bertambah, terus meningkat sampai di atas titik. Dan dari di titik itu baru kamu melihat. Dan kamu akan nyanyi seperti Insinyur Niko menyanyi, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Tidak kubayangkan jiwa-jiwa yang kau sediakan bagiku. Ya, jiwa-jiwa disediakan, berkat disediakan, hormat. Amsal 4, 3 ayat 4 itu. Kasih dan penghargaan dari Allah, kasih dan penghargaan juga dari manusia akan datang kepadamu. Appreciation. Dan itu akan terjadi. Tapi itu belum cukup. Saat di atas itulah Tuhan memang bawa kamu untuk melayani orang-orang yang tidak bisa dijangkau oleh kapasitas atau waktu di bawah. Jadi betul-betul investasi hidupmu di ladang Tuhan, sungguh-sungguh investasi di bawah. Jangan lihat sesuatu, tapi lihatlah Allah yang maha besar. Anak-anak kecil yang duduk di sebelah sana, saya senang. Tadi saya WA Eli, tolong tunjukkan, saya mau lihat muka-muka. Ya, anak-anak itu hidup dalam Injil, makan karena berkat Injil. Kalau orang tua membina mereka baik, maka anak-anak ini juga akan jadi misionaris hebat di abad ke depan, abad teknologi yang belum ada teknologi sekarang ke depan. Seperti itu. Jadi Tuhan sedang atur semua. Dan saya bersyukur sekali karena Tuhan terus bawa. Ya, berkomunikasi dengan orang dengan level yang Tuhan bawa di atas. Dari dalam renungan singkat sebentar akan saya sampaikan. Ya, saya sampaikan.
saya juga harap dan doa saya minta kepada Tuhan. Doa itu minta kepada Elohim, Allahku, Allahmu. Allah juga membuat yang sama kepada semua orang. Allah juga memberkati kepada semua orang. Allah juga buka terobosan atau pintu-pintu yang tertutup untuk semua orang. Itu kerinduan hatiku. Tapi satu kerinduan besar saya ialah semua pemimpin besar bangsa-bangsa di dunia bertobat. Mimpi gila kali. Minta, oh itu terlalu besar. Ya memang saya minta itu, gitu loh. Saya minta itu. Dulu karena waktu saya masih di kampung, masuk keluar kampung, dari kampung, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari Jawa, Madura, sampai ke Baduy dalam perjalananku, doaku untuk mereka-mereka di sana, di kampung-kampung. Belum pikir, belum pernah saya doakan almarhum namanya Soeharto. Ah, belum pernah saya doa untuk almarhum Sudarmono, walaupun berapa kali saya ketemu minta karena gereja pos yang saya buka ditutup dan saya di demo besar-besaran. Akhirnya saya membuat surat kirim ke kode pos 5.000 dan diterima dan saya dipanggil ke istana ketemu dan bisa bantu saya. Itu tahun-tahun dulu waktu zaman mereka. Tapi saya tidak pernah doakan. Karena doaku, hatiku, dan memang levelnya saya di kampung-kampung. Dengar itu. Nah, sekarang doa saya, di bawah juga saya berdoa. Bagaimana? Saya berdoa, misionaris yang ada di kampung-kampung, pakai mereka untuk jangkau mereka di bawah sana. Ah, terus pendeta-pendeta besar jangkau mereka di level ini. Terus saya sedang berdoa. Berapa hari belakangan ini saya sebut nama presiden ini, wakil presiden ini, istri saya doakan, nama mereka yang saya tahu saya doakan, dan dengar. Saya minta ke Tuhan itu. Muka mereka saya bawa, bayangkan di muka saya ini. Muka istrinya, muka suaminya, nama mereka saya sebut, saya bawa mereka, dan saya seperti seolah-olah tangan saya jamah mereka. Tangan saya taruh di kepala mereka. Dan rasakan. Satu kali berapa hari lalu saya berdoa, sebelum saya ke satu negara ini, itu yang saya minta, itu saya rasakan. Ya, saya rasakan dan saya cerita sama istri saya. Wih, saya minta urapan saat saya berdoa untuk mereka dijamah dan mereka mimpi ketemu Yesus. Itu doanya. Itu doa tingkat tinggi, doa malaikat. Ikat-ikat yang saya sampaikan itu kepada mereka yang merusak, menghambat. Ikat itu bukan hanya orang jahat saja, tapi hamba Tuhan juga yang betul-betul menjadi batu sandungan bagi pelayanan Tuhan, diikat juga. Itu doa-doa strategi tingkat tinggi. Satu lagi yang doa ini, doa penginjilan strategi tingkat tinggi ini, berdoa bawa mereka di depanmu dan urapi mereka. Buka selubung itu dan katakan, Yesus, itu sudah orang itu. Jamah dia. Jamah dia. Dan nanti kamu akan rasakan. Kamu akan rasakan. Saat doa, orang itu seolah-olah matanya terbuka. Ya. Matanya terbuka. Mendengar doa. Itu sekarang tema kenapa saya juga tulis ini. Selalu saya khotbah biasa-biasa. Mintalah, Mas. Sekarang saya minta. Saya minta yang besar-besar. Pejabat-pejabat besar seluruh dunia bertobat. Itu permintaan saya. Gitu. Ya, itu permintaan saya. Yang kedua, yang saya minta, yang kedua itu kecil-kecil tidak. Tidak. Saya tidak minta lagi yang kecil-kecil. Kecil-kecil sudah Tuhan tahulah. Untuk apa minta kecil-kecil. Ya. Tapi saya minta yang besar-besar itu. 270 orang Indonesia, sudah ada 50 juta bertobat, tapi mereka lahir baru. Pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin gereja bersatu. Puji Tuhan, doa-doa kalian bersama-sama. Tahun lalu, dari rumah Papua, rumah doa segala bangsa, lahirlah hari doa nasional. Dan lahirlah unity yang didoakan Yesus sebelum dia tinggalkan dunia, Yohanes 17 ayat 21. Yaitu semua orang yang percaya karena namaku, mereka bersatu, complete unity, ya, bersatu. Dampak kesatuan, dunia tahu bahwa kami semua ini adalah anak-anak Kristus, orang-orang Kristus.
terjadi di Papua melalui Anda sekalian. Doa-doa kalian yang besar-besar Tuhan sudah jawab. Kecil-kecil gampang, nggak usah doa lagi. Nggak usah doa lagi. Ini istri saya di belakang ini, dia lagi berdoa salah satu. Saya tidak sebutkan doanya apa. Tapi saya lihat sendiri saat dia doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Masuk kamar, keluar kamar. Begitu bangun pagi-pagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Baru saja tadi saya bilang, saya tidak tahu kenapa ya. Sudah cukup, sudah. Yesus sudah dengar. Yesus terus, Yesus terus. Baru dia bilang, ini tapi lihat hasilnya. Saya lihat dengan mata kepala berapa hari belakangan ini, yang dia doakan, jawab, jawab. Dan dia tunjukkan, ini lihat, ini lihat. Oh, luar biasa, saya capek. Terus ada hal-hal kecil juga, kamu bilang, kamu juga doa. Nggak usah ngengok-ngengok, doa. Ngengok itu maksudnya jangan ngoceh. Akhirnya saya coba, Tuhan Yesus, masuk kamar mandi, keluar, sudah lupa. Lupa karena baca WA lah, telepon lah, lupa. Baru dia, Yesus, 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 Yesus. Weh, gila kurang. Orang Papua bilang gila kurang. Ini melebihi gila. Terus, tapi Tuhan jawab di depan mata saya. Dia karena begini, dia mau turun sesuatu. Turun di depan mata saya dan tunjukkan saya. Dia pikir itu biasa, tapi bagi saya luar biasa. Itu doanya gitu loh, doanya. Jadi di ayat-ayat di Alkitab juga katakan tadi juga dia khotbahin saya. Doa itu terus menerus. Setelah saya bilang cukup sudah doa beberapa kali, udah lama ini kamu doa. Ini Yesus Yesus terus. Saya bilang begitu. Bukan berarti saya ini bukan, tapi maksudnya sudah Tuhan sudah dengar maksudnya begitu. Baru dia bilang karena Alkitab bilang doa itu terus menerus. Jangan bosan, baca Alkitab. Pendeta besar ini juga bisa dinasihati hanya satu perempuan ini. Nasihati dengan cara yang halus, tapi ya kadang-kadang menyakitkan juga. Aduh, luar biasa. Tapi hal-hal baik. Jadi sekarang pertanyaan saya, hai Matilda, kamu minta apa ke Tuhan yang belum Tuhan jawab? Nah itu. Ya, Rosiana, dengan suamimu sedang melayani api doa dan penginjilan menyala terus. Yang saya dengar itu saya senang. Saya bicara lewat telepon dengan suamimu dan gembala seniormu. Saya juga senang. Saya sudah janji akan ke sana. Cari waktu nanti pasti ke sana. Ya, luar biasa. Ya, Mariam Suebu, kamu minta apa? Ya, apa yang Tuhan belum jawab? Ya, ini Emma Watimena, kau hebat. Ya, ke wanita yang independen dengan Tuhan luar biasa. Saya senang melihat perempuan-perempuan berdiri sendiri seperti ini. Anak perempuan yang di Sorong ini juga. Kalian hebat, perempuan-perempuan hebat. Tetap solid dengan Tuhan. Dan kerja. Dan minta. Doa. Jangan bosan. Itu. Ini anaknya Lydia Aipasa ya. Itu Iya, anakmu ya? Bapak. Iya. Oke. Namanya Selamat siapa? malam Bapak Pendeta. Pendeta. Iya, nanti saya berdoa untuk kamu. Tuhan Yesus, Engkau akan pakai anakmu ini dalam nama Yesus. Amin. Saya sudah berdoa untuk kamu ya anak. Dari Iya, kecil terima kamu baik-baik. kasih Iya, Bapak Pendeta. iya. Pak Thomas, hamba Tuhan yang hebat. Minta apa? Ini sudah tantangan ini sebelum saya khotbah ini. Wih, luar biasa ya. Lu dia kamu minta apa yang belum jawab sampai kadang-kadang ini. Tidak usah jawab. Dengar baik-baik. Ya, tetap sabar, tetap sabar. Lukas anak muda di mana? Tadi muncul tenggelam lagi. Tenggelam kah? Tidak kelihatan. Pak Leonardus yang setia di belakang layar. Minta apa? Kita selalu lihat istrinya yang cantik itu namanya Elia. Atau Eli itu. Nama lengkapnya saya lupa. Saya biasanya hafal nama kecil saja, nama besar. Ya, jadi Pak Leonardus minta apa? Ya, oke.
Semua yang ada di Zoom ini, Tenti si Hombing walaupun muka tidak kelihatan, tapi saya tahu, ya. Ibu Dewi mana, Ti? Ibu Dewi mana, sebentar. Ibu Dewi, oh di atas sana. Oh saya turunkan dulu ini kamera. Ibu Dewi, orang hebat, suami hebat, Elpina Kogoya ini juga penginjil misionaris hebat. Ya, kau hebat. Suami kamu juga hebat. Tinggal berdoa. Oh, Pak Leo muka sudah muncul di atas. Maaf, saya kameranya tadi naik untuk lihat orang-orang yang di bawah ini. Pak Leo, kok luar biasa. Tuhan berkati. Anak-anak yang ada di Zoom, luar biasa. Sekarang pertanyaan saya membuat ini. Kira-kira minta apa yang Tuhan belum jawab? Nah, nanti di Alkitab akan menjawab sendiri sebentar. Nah, apa atau Tuhan sudah jawab, tapi mungkin kita salah gunakan atau salah respon. Bisa saja. Akhirnya waktu kapan itu saya pernah khotbah, terobosan permanen dan terobosan sesaat. Kadang-kadang orang respon dengan terobosan sesaat, terpesona dengan terobosan sesaat, akhirnya hal-hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan itu kadang-kadang berhenti. Tuhan stopkan. Karena kamu tidak mampu kelola, tidak mampu responi terobosan yang Allah buat atau jawaban Tuhan berikan. Ya, Tuhan berikan free will, hak bebas. Ya, hak bebas. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Oke, Pak Leo, keluarkan Matius pasal 7. Pasti kalian sudah hafal itu. Tapi hafal doang, praktekkan. Orang Papua bilang, orang Jakarta bilang doang. Orang Papua ke Jakarta, masuk ke restoran, terus minta, ya, terus sambil buka ya, sambil taruh di, keluarkan di layar kita baca, saya akan bacakan itu. Ya, terus dia bilang, Bapak mau makan apa? Wah, ini dengan itu. Oh, itu doang. Doang itu jenis makanan apa? Orang Papua belum pernah dengar doang. Jadi, doang itu jenis makanan apa? Saya mau makan doang itu. Bukan maksudnya Bapak makan ini doang. Masih belum berkomunikasi sampai akhirnya mengerti kedua belah pihak. Komunikasi ini juga kadang-kadang Pak Leo sudah keluarkan Matius 7 ayat 7. Sudah hafal 1, 2, 3 hafal, pintar hafalin orang Kristen ini. Tapi ya begitu itu masing-masing. Saya kemarin juga renungan yang sama ke persekutuan doa pos PI agak keras. Malam ini saya tidak mau keras, tapi sedikit keras sedikit tidak apa-apa ya. Keras. Mintalah maka akan diberikan kepadaku. Carilah maka aku akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagiku. Amin. Haleluya. Kerjaanku adalah minta. Kan bagaimana saya minta terus? Saya kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu. Ayat-ayat di bawah itu, ayat 8 ya. Karena setiap orang yang meminta menerima. Salah satunya Lipius. Salah satunya Ibu Dewi. Salah satunya Elpina. Salah satunya di antara kita semua. Kalian sudah minta. Karena setiap orang meminta menerima. Amin. Setiap orang mencari pasti mendapat. Setiap orang yang mengetok pintu dibukakan. Ya, ketok itu bagian dari komitmen kesetiaanmu. Doa setiap pagi, doa setiap hari, tetap jaga kekudusan. Walaupun kondisi tidak memungkinkan, tetapi api kekudusan, api doa, api penginjilan terus menyala. Itulah mengetok pintu. Itu kerja. Ketok itu dengan tenaga, ketok pintu. Berarti berdoa, minta. Bagimu dibukakan pintunya. Kalau yang ayat berikut itu tidak usah, karena itu penjelasan. Ya. Tapi ayat 11 saya baca lagi ya. Jadi jika kamu yang jahat, coba. Alkitab, Yesus katakan kamu yang jahat. Ya, saya tidak mau bilang masuk dalam jahat ini. Tapi Alkitab sudah cap saya juga jahat.
orang jahat seperti saya suka memberi kepada anak saya atau orang yang meminta, saya kasih. Saya stop dulu di situ ya. Tadi malam dari kemarin kepala saya pusing. Ya kan tenaga, saya manusia biasa. Lewat telepon, ada dengan Pak Thomas ini saya ganggu dia. Satu kali saya telepon Pak Thomas tidak angkat. Aduh ini laki-laki ini gimana ini. Saya lagi ngoceh begini, istri saya bilang, ngoceh apa? Dia mungkin lagi ada kerjaan. Saya bilang, kok diam? Ini saya lagi bicara sendiri. Saya telepon Pak Thomas. Bagaimana, ada berita tidak? Ya, karena ada mahasiswa meninggal. Oke lah, yang urus itu sudah ini itu. Saya akhirnya sedikit saya tidak bisa. Biasanya saya bantu kan kok apa meninggal itu biasanya Tuhan kasih berkat 30 sampai 35 juta kita kirim. Saya kirim untuk bisa cepat proses. Terus dikirim jenazahnya sampai di Jayapura. Kadang-kadang ini. Tapi kemarin itu agak sedikit lumpuh otak saya. Lumpuh kah? Bukan lumpuh, masih normal. Maksudnya tidak ada jalan keluar begitu. Akhirnya eh, saya kontak orang orang penting di Jakarta. Saya katakan begini, waduh ini begini. Saya sedang kerjakan. Dia tahu hati saya. Ini orang yang belum percaya Tuhan, tapi Tuhan percayakan kerja untuk bangsa ini. Ya, jadi dia bilang, Pak Pendeta. Nah, jadi itu persoalannya. Dia telepon saya, HP saya tidak on kan. Karena apa? Malam itu saya kerja keras dan saya tidur seperti Ludia tidur ini. Nah, saya tertidur. Begitu. Ya. Saya tertidur. Jadi bangun terus saya hidupkan begini, tak 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 tak. Wah, baru saya jelaskan, saya capek karena begini-begini, tidak tidur tadi malam. Ini. Bapak harus tidur. Bapak itu dibutuhkan banyak orang. Ini orang yang belum percaya Tuhan, tapi dia hotbain saya dengan keras. Baru istri saya bilang, dengar itu, dengar itu. Nah, Bapak tidak, kalau masalah tidur itu wajib tidur sekian jam. Nah, dan lain-lain. Ya saya bertobat juga. Baru saya jelaskan kenapa. Kerjalah ini. Akhirnya dia bilang, oke, saya ambil alih. Baru dia, baru Thomas kerja. Akhirnya Tuhan jawab. Tapi sampai di Jayapura, satu lagi pendeta yang senior dari anak murid Bapak almarhum saya, orang tua saya. Ya, orang tua saya. Dia sakit, tidak bisa lagi ditolong kata dokter. Harus dipulangkan. Saya kontak orang yang menurut saya cukup mampu, tapi lambat. Saya agak tegur keras. Saya lagi ngoceh, istri saya juga bilang, tak usah ngoceh, orang itu sibuk. Iya, tapi baca WA saya harus balas. Itu anak kecil itu, ya maklum lah. Itu dosa atau tidak saya tidak tahu. Tapi saya ngomong begitu. Tapi yang ada di sini dia terus tegur saya, akhirnya terus lurus. Baru saya, dia WA saya. Aduh kakak, karena sibuk ini sibuk itu dalam hati saya. Akhirnya saya dalam voice message. Ini kan saya minta Tuhan melalui orang itu bantu orang yang membutuhkan. Jadi jenazah yang satu sudah sampai di Jayapura, akan diberangkatkan besok pagi. Baru pendeta ini yang hidup ini kita mau tolong supaya pulang di kampung mati meninggal di sana. Tapi tidak ditolong, tidak dijawab-jawab. Akhirnya tadi jam 12.00 dipanggil Tuhan. Saya ditelepon lagi. Bapak sudah begini. Terus bagaimana? Saya bilang, kubur di Sentani kah? Saya sudah kontak orang-orang di sana. Aduh Bapak kami mau pulangkan. Orang yang saya mau dia urus itu nggak jawab-jawab bagaimana. Akhirnya saya sedikit voice message. Orang yang saya minta untuk dikirim sebelum meninggal, sekarang sudah meninggal. Nah, saya sudah pesan pesawat. Ini, baru WA-nya, dia lagi voice message lagi. Aduh, Bapak, kakak, begini. Jadi diberangkatkan nanti hari Sabtu. Ini orang meninggal, nggak bisa. Nah, selesai saya voice message, terus saya tanya ke istri saya, di dalam pesan suara saya itu kira-kira ada yang kurang bagus? Ya, sebagian bagus, tapi sebagian tadi kan kamu marah. Nah, marah, seperti tidak terima, dia tidak jawab, dan lain-lain. Oh ya? Ya, tidak apa-apa. Perlu orang-orang begitu, perlu ditegur dengan sedikit. Nah, itu.
Tapi jangan sakit hati. Ya, jangan sakit hati. Nah, itu terjadi dan akhirnya Tuhan jawab, besok akan diberangkatkan 2 jenazah. Kemarin dan hari ini, setelah meeting dengan anak ibu misionaris itu, saya duduk, bicara, kerja sampai baru selesai. Nah, baru saya baring, baru mau ini, Ibu Eli telepon, sebentar lagi mulai. Masuk di kamar mandi cuci muka, makanya lihat mukanya kelihatan segar ini. Nah, itu kerjaan saya yang saya minta kepada Tuhan dikerjakan oleh orang lain, tapi orang lain masih begitu dengar baik-baik. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih keras kepada, supaya mereka diberkati. Nah, saya bagi berkat. Ya, saya bagi berkat, kau tolong ini, kau tolong ini. Kalau mereka tolong, dengar. Ya, mereka tolong, mereka terima berkat. Mereka tidak tolong, mereka tidak terima berkat. Memberi itu menerima. Kan saya sudah khotbah berapa hari lalu, Kak. Tidak memberi, tidak menerima. Menabur harta, bertambah harta. Itu Alkitab. Saya sedang bagi kepada orang lain. Ya. Akhirnya saya dah putar otak, saya bilang saya sendiri bisalah. Ayo, anak-anak, kalian urus pesawat ini, berangkatkan besok pagi. Jam 10 saya selesaikan. Tiba-tiba Tuhan bilang, telepon. Artinya Tuhan jawab melalui ini, Bapak tidak usah bayar, semua sudah siap. Setelah jenazah pertama diberangkatkan, jenazah kedua akan diberangkatkan. Puji Tuhan, haleluya. Ini kesaksian sedikit yang ini. Tadi ayat 11 itu. Kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kesimpulannya, tidak minta, tidak menerima. Minta, menerima. Itu dari firman Tuhan ini. Dan saya lihat orang yang ada dekat saya ini juga, sesuatu yang dia minta selain hal-hal yang kecil, ada hal-hal yang besar yang dia berdoa. Tuhan jawab. Setelah dia doa, berapa jam lagi santai urus ini, urus itu, Tuhan jawab. Telepon masuk. Mami, ini seperti ini. Ya kan tadi saya sudah minta. Wah, luar biasa. Minta, dapat. Ketok, dibukakan. Itu betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya percaya kita semua sudah. Sekarang berdoa. Tapi kadang-kadang, sebentar, ini saya baca dulu. Catatan saya di sini. Ini HP saya satu ini terlalu banyak memori sampai tidak bisa on agak lama. Mati ini. Tadi sebelum saya sampaikan ini saya berdoa. Jangan mati ya. Tahu mati juga barusan. Sekarang saya hidup lagi. Nah, jadi mesin juga kita bisa berdoa, tapi kadang-kadang juga mesin ini kurang asam ini. Oke lah. Jadi, Matius 2 ayat 7 saya cabut itu. Cabut itu. Ini gara-gara HP yang satu ini ya. Sebentar. Oke. Jadi, Matius 7 ayat 7 itu sudah kita bacakan. Ayat 8 kita sudah bacakan. Sekarang minta itu dengan cara berdoa. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Ayat ini sudah menjadi biasa untuk kita baca. Anak-anak di rumah doa, catat Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Karena begini, berdoa itu minta, berbicara kepada Allah, kepada sahabat, kepada Bapa kita. Itu berdoa, itu permohonan. Ya. Ayat itu katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. That means everything, anything, apa saja, semuanya. Ya. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Allah akan kerjakannya. Tapi kok sampai sekarang belum kerjakan? Sabar toh. Sabar. Jangan mengemis, jangan ini, jangan itu, jangan ngoceh, jangan ngerutu.
Seperti saya tadi beberapa kata-kata terus istri tegur saya. Nah, saya pikir saya tidak ngerutu karena anak-anak tidak disiplin ini. Mereka sudah diberkati, belum bagi-bagi, belum kasih, belum bantu. Saya agak keras. Nah, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Amin. Berdoa meterainya ialah di dalam nama Yesus. Itu sebabnya awal membuka dalam nama Yesus, tutup dalam doa dalam nama Yesus. Itu dia. Itu jawaban yang sempurna. Tapi saya mau keluar lagi sedikit. Mau berdoa, relasi dengan Yesus harus baik-baik dulu, Mas. Mas lagi. Harus baik-baik dulu. Menyenangkan hati Bapak dulu. Hati kita punya orang raja dulu namanya Yesus itu. Kalau begitu tidak usah berdoa, minta sudah. Berdoa mau usah lama-lama. Semalam suntuk juga nggak penting, nggak perlu. Ya, sudah cukup. Nah, logikanya begitu. Gitu. Sudah Tuhan mendengarkan. Jadi penting kita kerjakan. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki undangan yang luar biasa ya untuk menyatakan seluruh isi hati kita kepada Yesus melalui doa dalam iman dan kerendahan hati. Nah itu. Jadi kita sudah diundang. Mintalah, dia undang kita. Aku berikan kepadamu. Manfaatkan itu. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak di sekolah, di rumah doa. Minta, 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 minta. Itu undangan. Dia sudah minta, dia siap menolongmu. Haleluya. Amin. Kerendahan hati. Makanya Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Firman Tuhan bilang begini, dengar. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat orang percaya, pendoa-pendoa, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkan isi hatimu. Sampaikan isi hatimu dengan penuh air mata. Masuk di tempat khusus, berdoa. Paling begitu. Mungkin ada orang lain kasih tahu saya, aduh Bapak begini-begini. Sudah berdoa saja. Kalau memang ada waktu, cari tempat khusus, duduk di mana, dan berdoa. Ya, dan berdoa. Masuk. 1-2 jam berdoa. Saya tahu Tuhan mendengar doa mereka-mereka itu. Mereka merendahkan diri dan berdoa di tempat yang khusus. Di tempat yang umum jangan. Nanti orang bilang ini perempuan stres, atau bapak ibu stres, atau mama stres. Atau bapak yang stres. Oh Tuhan, saya berdoa ini dalam nama Yesus. Tolong saya di depan, di lapangan. Nah, itu orang stres namanya. Berdoa di tempat khusus. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan Tuhan lakukan itu. Memiliki kebutuhan yang besar untuk untuk berbicara kepada Tuhan. Ya, dengar ya. Yohanes 15 ayat 5 itu tadi. Dengar firman Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau berdoa, di dalam dia, semuanya Tuhan jawab. Yohanes 15 ayat 5 itu. Jadi sebenarnya khotbah-khotbah begini didengar oleh laki-laki bagus. Laki-laki ini Alkitab semua sudah kasih tahu, tapi pakai otak, jalan sendiri, bikin masalah di pelayanan, di gereja, di rumah, di keluarga. Aduh, asam juga kurang. Seperti itu. Itu bukan marah, tapi ini yang ngomong doang. Kita juga memiliki janji bahwa ia akan menjawab doa-doa kita. Benar. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Itu sebabnya firman Tuhan tadi sudah sampaikan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya mau kasih tahu. Kira-kira apa yang Anda sudah minta tapi belum jawab. Sekali lagi. Doa, doa, doa. Sabar, sabar, sabar. Saya tidak mau lagi baca Yesaya 59 ayat 2, ayat 1 dan ayat 2. Sudah cukup. Yesaya 58 sudah cukup. Sekarang bicara hal-hal yang biasa saja. Langsung saja. Ketika umat Tuhan tidak berdoa, nah ini dia.
Jadi ada yang tidak berdoa walaupun luar biasa, khotbahnya hebat. Waktu dia lakukan orang lain mengalami kelihatannya luar biasa, tapi dia sendiri hidupnya nggak berdoa. Ada, ya ada. Nggak usah banding-bandingkan, biarkanlah. Mereka tidak akan menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepada mereka. Makanya orang-orang seperti itu mau pergi pelayanan di sana, di sini, kirim WA ke sini, ke sana, pakai nama pelayanan, terima berkat, tapi tidak digunakan untuk pelayanan itu, masuk kantong sendiri, istri tidak tahu, anak-anak tidak tahu, kebutuhan rumah, kasihan. Itu dosa. Itu dosa. Ya. Media sekarang menghancurkan orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan. Pelayanan sedikit, bikin brosur. Pelayanan sedikit, bikin media. Pelayanan sedikit, khotbah sedikit, langsung foto, langsung video. Kirim, kirim, kirim. Nah, doakan, doakan, doakan. Ya, ada orang-orang jemaat yang ini, Pak Pendeta pelayanan di sini, pelayanan di sana. Kebutuhan hanya sekian, dikirim sekian banyak. Apa yang terjadi? Hamba Tuhan bikin dosa karena banyak support turun. Dan saya sudah pernah sampaikan berapa tahun yang lalu dalam ibadah doa ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang pernah saya tegur karena saya kirim ini. Ada juga yang kirim, ada juga yang kirim. Dia butuh hanya sekian, masuk sekian. Dia bukan bersyukur, tapi jadi kebiasaan. Hari ini tadi juga saya terima nomor rekening langsung. Orang ini saya pernah bantu 2 kali, hamba Tuhan ini. Dan dia tidak pernah ada dalam doa ini, Zoom doa ini. Tapi mintanya nomor 1. Maaf, saya tidak sebut namanya. Gampang saya bantu. Berapa sih? Kok perlu nggak sampai sekian kok? Tapi hatiku tidak sejahtera untuk memberikan itu kepadamu. Tapi saya mau bicara begini. Saya mau bicara begini. Pasti dia kirim WA yang sama ke orang lain. Ya. Namanya itu tidak sesuai dengan Alkitab ini. Mintalah itu. Ketoklah. Tidak masuk dalam kelompok ini. Itu. Jadi ini penting sekali. Penting sekali. Saya bersyukur hal-hal yang Tuhan kerjakan. Tidak. Tuhan juga kasih. Memang saya bodoh. Bodoh karena apa? Tidak tahu bagaimana cara bikin ini, bikin itu di media, foto terus bikin susun terus ini seperti media lah, bikin media. Waduh, HP saya ini harganya mahal ini. Anak saya beli harganya puluhan juta. Anak angkat saya dari Bandung beli hampir 30 juta. Canggih kelas-kelasnya, tapi canggih banyak pakai WA doang, pakai telepon doang. Kalau bikin publikasi bagus. Meeting tadi saya melayani dengan begini. Bisa kirim ke teman-teman pengusaha, teman-teman hamba Tuhan ini, hamba Tuhan. Doakan saya bisa kirim uang ke saya. Sorry, itu bukan kelasku. Sorry. Sudah jalan apa adanya saja. Tadi saya bilang sama ibu pengusaha ini, maaf saya tidak pernah komunikasi, tidak pernah kirim berita-berita ini. Ya, tapi Tuhan sedang kerjakan. Tuhan sedang kerjakan. Saya senang Tuhan yang promosi lebih baik daripada manusia yang promosi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Paulus waktu itu kalau ada media seperti ini saya tidak tahu Paulus. Asia kecil, Asia besar dia bisa paparkan dengan media massa untuk orang-orang bisa mendukung, tapi tidak. Dia sendiri kerja dengan tangannya mendukung orang lain. Dengan air mata berdoa untuk jemaat di Yerusalem. Di jemaat di mana-mana, berdoa dengan air mata, kerja dengan tangannya tenda, menghasilkan uang, mendukung pelayanan teman-teman bersama-sama dengan timnya, beli makanan untuk makan bersama-sama. Itulah Alkitabiah. Udah, saya kembali ke sini, kembali ke Alkitab. Jadi Yakobus 4 ayat 3 itu firman Tuhan tadi saya sampaikan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Ini Alkitab, bukan kata-kata saya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan
untuk memuaskan hawa nafsu. Itu firman Tuhan Yakobus 4 sudah tahu itu ayat 3 itu. Ya, jadi kadang-kadang banyak hamba Tuhan, ya saya bicara dulu hamba Tuhan aja dulu. Jemaat jangan kita salahkan. Karena jemaat belum masuk kelasnya kita. Kelasnya kita saja suka berdiri di depan mimbar saja menjual nama Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Gereja besar di Jakarta jemaatnya sekian kali dan saya khotbah. Ya ini kesaksian, tapi saya sebenarnya tidak boleh kesaksian, tapi bicara sudah ya untuk kita saja ya. Ya, pertama dia kasih diam-diam ke istri saya. Istri saya kasih tahu sudah ambil sudah. Terus kedua sebelum saya khotbah dia sampaikan dengan tebal juga amplopnya. Saya langsung katakan minggu lalu saya sudah terima dan uang itu masih ada. Karena memang uang begitu saya tidak pakai. Ya, saya tidak pakai, tapi saya cari orang yang betul-betul membutuhkan melayani saya mau kasih. Masih dengan amplop itu. Ini juga. Saya langsung kembalikan ke bendahara gereja besar itu. Kembalikan. Baru pendetanya WA saya. First time, dia bilang. Pertama kali saya menerima kembali persembahanku yang kukirim untuk hambanya yang sudah memberitakan kabar baik. Nah, terus saya WA, saya bukan kembalikan, saya sumbang untuk beli beras 1 ton yang Pak Pendeta umumkan tadi. Ya, tapi itu kan kewajiban jemaat yang saya umumkan. Saya juga bagian dari jemaat, tapi diberi kesempatan untuk khotbah. Jadi saya bersyukur dapat 2 berkat. Saya dapat berkat, saya sampaikan firman Allah. Saya dapat berkat lagi, saya sumbangkan untuk membeli beras 1 ton untuk jemaat umat yang belum percaya Tuhan di kampung halaman di sana. Puji Tuhan, haleluya. Ini penting sekali. Lebih baik minta langsung tulus kepada Tuhan. Nah, hari Minggu kemarin ada hamba Tuhan khotbah di pos PI, kita diskusi dan lain-lain. Ada anak Tuhan janji untuk kirim, saya juga sedikit ini dan jemaat persembahan dan ini langsung bantu, baru curhat. Perjalanan pelayananku hanya disumbang oleh istriku dan saya. Ya, mungkin mereka ada 2 rekening, istri dan suami. Lepas dari itu adalah pasti. Nah, ini. Dan perjalanan ini biaya memang terbatas. Nah, Tuhan buka jalan di ladang Tuhan. Kan saya bilang, kan Matius 7 ayat, Matius 19 itu. 28 ayat 19, 20. Ayatnya lupa. Tapi sudah ingat. Matius 28 ayat 19. Aku menyertai engkau dan Tuhan menyertaimu, Pak. Tuhan jawab, Pak. Tuhan dengar, Pak. Hatimu yang tulus datang ke Papua, melayani di Jayapura, di beberapa tempat-tempat, dan sekarang mau ke Wamena. Tuhan menyertai. Kalau masih hal-hal tertentu, WA saja, jangan WA saya. Saya sudah dengar teman-teman dari Jakarta, hamba-hamba Tuhan besar. Siapa Pak Pendeta Lipius? Saya tidak mau ganggu lagi. Bukan itu pertanyaan saya. Kalau ada sesuatu, nah, dan satu anak Tuhan kirim, saya kirim bukti pengirimannya, saya kirim ke dia. Ya, dia tulis WA panjang lebar. Dia dapat berkat, tapi orang yang sumbang juga dapat berkat double. Memberi, menerima, berlimpah-limpah. Itu sebabnya dalam khotbah-khotbahku beberapa hari ini saya pakai BCA, Bank Sentral Asia. Keluarga Lim Suliong mendirikan bank itu. Dan ininya luar biasa sahamnya. Oh, triliunan. Luar biasa. Mau nabung di situ terus atau mau BCA yang lain. BCA yang lain itu apa? Bank Sentral Allah. Itu dia. Itu. Lebih baik nabung di Bank Sentral Allah daripada Bank Sentral Asia. Nah, waktu kapan saya sampaikan, Bank Sentral Asia akan kolaps tidak begitu lama. Karena jaringan internet seluruh dunia akan mati tidak terlalu lama juga dalam waktu Tuhan. Jadi orang yang punya uang di bank akan di clean off. Clean off itu bersihkan semuanya. Hilang
terbang, I don't know kemana. Nah, ini sedang terjadi dengan berbagai cara password, PIN di tubuh manusia, di tubuh internet, sedang melanda dunia. Dan suatu saat waktunya tiba, off jaringan itu, mati semua jaringan. Hanya beberapa itu saja yang akan hidup. Semua akan lari ke dunia itu. Dan dunia akan dikendalikan oleh sekian manusia itu. Hati di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Saya setuju dengan program liar dan program sembunyi-sembunyi oleh orang jahat itu. Tapi itu juga mau menggenapi untuk selamatkan 8 miliar manusia. Karena hatinya, duit, 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 duit. Ya, lebih baik hilangkan sudah. Semua. Ya, hilangkan aja semua. Simpan di bank sentral Allah, mereka akan hidup walaupun internet akan mati, semua akan begitu. Ya karena uang mereka ada di mana? Ada di Allah. Yesus bilang, minta aku berikan. Jadi saat itu kamu minta, kami mau makan ini keluarga. Nah, itulah nanti kesaksian seperti Daud. Waktu aku muda, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkannya. Anak cucuku pun diberi pinjaman roti oleh Elohim Israel. Akan terjadi di depan matamu. Ingat baik-baik. Dengarkan firman itu. Dunia teknologi boleh berubah. Ekonomi inflasi boleh terjadi. Tapi anak-anak Tuhan tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Dia akan kerjakan bagi orang-orang kudusnya. Tuhanku luar biasa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, dan inilah keberanian percaya kepada Kristus, yaitu bahwa ia mengabulkan doa saya jikalau saya meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau saya tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang saya minta, maka dia juga kabulkan. Bahwa kita telah menerima segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saya tadi itu tambahan-tambahan dari saya. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai ayat 15. Selesai. Dan inilah keberanian percaya kita. Berani beriman, berani percaya. Ikuti arus gerakan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Maka kamu akan dituntun, kamu akan dipimpin, kamu akan diberi terobosan, kamu akan memuliakan Tuhan. Dunia pintu di sana ditutup, pintu di sana akan dibuka. Karena dia memberkati, karena dia janji itu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Hari ini negara-negara sedang bikin satu grup namanya BRICS. BRICS itu Brasil, Rusia, China, Afrika, beberapa bagian dan lain-lain. Dan sekarang mereka sedang berusaha untuk giring beberapa negara, membuat satu kekuatan untuk lawan Amerika. Kelihatan sekali mereka sudah benci dengan gerakan selama ini oleh Amerika. Amerika menjadi superpower. Mereka mau hancurkan dengan berbagai cara. Dan salah satu rancangan juga Rusia dan China, mereka akan meracuni satelit di udara, bukan satelit. Ya, satelit di atas sana. Mereka akan racuni untuk korbankan orang-orang Amerika. Jahat kan? Jahat. 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 Ini sedang terjadi. Ini sedang melanda di dunia itu. Dan BRICS yang sedang buat sekarang dunia itu sekarang rapat di salah satu negara. Dan Xi Jinping, China punya presiden. Dia menjadi raja, big boss. Di belakangnya si Rusia punya pemimpin ini. Siapa itu namanya? Orang begitu saya lupakan. Tapi Tuhan Yesus selamatkan orang-orang itu dalam nama Yesus. Amin. Ya, orang-orang ini sedang rancang untuk menghancurkan satu sama lain. Di tengah-tengah dunia itulah kita ada.
untuk kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan lakukan terobosan-terobosan besar yang belum pernah terjadi di kalangan umat Tuhan di akhir zaman ini. Untuk tujuannya ialah menyelamatkan orang-orang yang belum selamat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi katakan, inilah keberanian percayaku kepadanya. Saya pakai ku. Di situ bilang kita bangga punya anak, punya Yesus. Oleh karena itu Alkitab sangatlah penting bagi kehidupan doa kita setiap hari. Penting. Ya. Firman Tuhan ada semua lengkap. Firman Allah akan memimpin kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang penting, bukan doa untuk hawa nafsu kita, tapi doa sesuai dengan kehendak Allah. Maka jawaban pasti kita terima. Nah itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itulah jawabannya. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Pasti. Jadi berdoa harus diskusi dulu. Berdoa dulu, pikirkan dulu, pertimbangkan dulu. Kalau dengan suami istri, diskusi suami istri, berdiskusi. Bagaimana pendapat suami, bagaimana pendapat istri. Apakah ini kita bisa berdoa minta Tuhan atau jangan dulu. Pasti ada jawaban, baru bicara bersama-sama. Dua orang bersatu berdoa. Tuhan, kami berdoa, tolonglah kami. Tidak begitu lama Tuhan dengar doamu. Tidak begitu lama. Itu sebabnya pengkhotbah pasal 4 ke ayat berapa itu. Berdua lebih baik daripada satu orang. Saat satu jatuh, satu akan mengangkatnya. Itu sebabnya Yesus mengutus dua murid untuk pergi memberitakan Injil. Karena dia tahu manusia itu lemah. Itu penting sekali. Penting sekali. Ya, jadi saya tidak akan tambah ini, tetapi sekali lagi saya baca ayatnya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi sesuatu yang kita minta, sesuatu yang kita kerjakan, tujuannya untuk Allah dimuliakan. Allah ditinggikan dan diagungkan. Orang melihat Allah dalam diri kita. Yesus dalam diri kita. Karena kita ambil sifat-sifatnya Allah itu. Yaitu 9 buah roh. Hati-hati hidup dalam perjalanan hidup kita. Ya. Berapa hari ini saya berusaha, tapi ya masih di dunia. Jadi saya jalan kemarin 2 hari lalu saya berdoa di salah satu negara itu sebelum menuju ke negara ini. Perjalanan Tuhan urapan melindungi saya. Lindungi saya. Saya mau lihat orang seperti ini dan ini. Ya, seperti itu. Jadi saya itu komitmen. Yang saya minta, saya tahu Tuhan berikan itu. Dan saya tahu orang-orang merasakan itu. Saat tadi pagi dari hotel yang satu kita pindah ke hotel yang lain karena memang penuh. Saya angkat barang dengan istri saya. Waduh, jalannya luar biasa. Terus tanya ada satu orang tua berdiri duduk di situ. Tempat ini, hotel ini di mana? Bapak ke sana, terus masuk dan belok di situ. Nah, saya salah. Direction atau arahan Bapak itu benar. Tapi saya ikuti tulisan yang ditempel di atas itu, panahnya salah baca. Panahnya begini, bukan berarti ke sini, tapi ke sini. Nah, jadi saya dengan istri angkat barang besar-besar itu, bawa masuk beserta tas kecil ini. Bawa masuk di tempat itu, naik sampai ke level lantai sekian. Di sana bilang, bukan Pak, di lantai sebelah. Bapak turun lagi, jalan lagi. Aduh, gila saja kurang. Luar biasa. Woi. Terus istri saya bilang, sudah tas dua-dua saya pegang. Kau diam, saya pegang, kau pegang. Kita jalan, saya masih kuat. Kadang-kadang perempuan ini dia rasa terlalu kuat. Jadi barang tas saya dengan tas dia pikul kadang-kadang. Ya, kadang-kadang saya bilang, iya jalan sudah, pikul dua-dua. Sampai pertengahan saya pura-pura saya ambil. Karena kalau saya ambil lagi nanti dia
Kau jalan. Seperti itu. Jadi, wah, ya itu Tuhan berikan kepada saya untuk menolong saya. Saya menikmati, dia menikmati. Dia pikul barang berat, tapi dia menikmati. Ya sudah. Nah, itu luar biasa. Sampai ke satu tempat, sudah dapat kunci. Dengar baik-baik. Sudah dapat kunci. Coba petugas antar kami ke pintu yang satu, Kak. Ini gedungnya juga 2 gedung besar lagi. Jadi dua-dua lift ada di depan mata. Begitu ambil dengan berani, ayo mami angkat barang. Saya angkat barang, masuk ke lift yang itu, naik lagi ke nomor lantai 17. Sampai di sana dia juga bilang, Bapak hotel itu lantainya, gedungnya sebelah. Tadi juga bilang, aduh, sabar, sabar. Istri saya bilang, sabar, sabar. Saya sudah sabar. Ini orang hotel di bawah ini coba arahkan kah, hantar kah. Saya turun mau tegur. Silakan tegur saja. Maksudnya, silakan dengan nada, silakan tegur saya. Maksudnya, tidak perlu, maksudnya begitu. Tapi silakan tegur saja. Ya, baru kita turun. Sampai di bawah, sudah. Istri saya tidak tunggu untuk saya tegur. Tapi dia jalan terus ke arahkan yang dari tadi itu. Ke lift yang lain. Ya, saya ikut. Sampai di sana baru dapatlah lift itu. Orang yang jemput kami penginjil itu sudah tunggu di bawah. Janjinya jam 12. Gara-gara arahan tidak jelas, pakai otak sendiri, padahal ada orang dari negara ini yang orang tua kasih arahannya, saya tidak ikut. Itu perlu dengar-dengaran juga gitu. Aduh, baru akhirnya dapatlah lift, naik sampai di atas, barang taruh di dalam. Selesai turun, ketemulah orang itu. Saya bilang, minta maaf, kami tadi begini-begini. Janji jam 12, sekarang sudah 40 menit baru kita ketemu. Orang luar negeri itu langsung tegur secara halus. Saya bilang, I'm sorry again, sorry ya. Terjadi karena begini. That's okay. That's okay. Aman. Ya, that's okay, tapi time is money itu selalu menjadi ini untuk orang-orang negara barat ini. Negara luar negeri lah sebagian. Ya, seperti itu. Tapi akhirnya semua bisa jalan. Ya, jadi saya bersyukur sekali. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, dia akan melakukan. Dan saya belajar untuk berusaha itu. Mari kita bersama-sama lakukan hal yang sama. Sekali lagi Matius 7 ayat 7, firman Tuhan katakan 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Orang yang meminta menerima. Orang yang tidak minta tidak menerima. Puji Tuhan. Amin. Sekarang mari kita minta kepada Tuhan. Tundukkan kepala. Saya akan lepaskan doa dari negeri itu. Negeri yang jauh. Untuk kita semua di Indonesia. Bahkan di Papua di sana. Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amanat besar, pengumuman besar dari Allah kami, Allah Maha Besar, yang Engkau sampaikan pada waktu itu, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Cari maka kamu akan mendapat. Kami sudah belajar. Hari ini, detik ini, kami mau minta apa yang Engkau akan kerjakan untuk kami. Jawablah doa-doa yang sudah kami naikkan. Atau selama ini kami salah berdoa, ampuni kami. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang ada di dalam Zoom dan anak-anakmu yang ada di rumah doa segala bangsa. Papua rumah doa. Ada anak-anak kecil, ada orang-orang dewasa, ada anak-anak orang-orang yang muda di sana. Hamba kirim doa khusus untuk mereka yang ada di sana. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami dalam Yesus. Turunkan untuk mereka. Berkati Ibu Eli, berkati suaminya yang setia, operasikan semua media untuk memberkati banyak orang. Tuhan berkati. Berkati kami yang ada di Zoom. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Turun atas pendoa-pendoamu yang setia di dalam
tim ini. Tuhan berkati. Berkati suami mereka, berkati istri mereka, berkati anak-anak mereka, berkati cucu-cucu mereka, berkati ladang mereka, berkati kerja-kerja mereka, berkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami minta berkat untuk kemuliaan-Mu melalui kami untuk orang lain. Ampuni kami kalau kami minta untuk memuaskan hawa nafsu kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima pengampunan. Sekarang kami minta, berkatilah kami anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Doa semalaman yang sudah diputuskan bersama dan sedang berlangsung di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan beri kami kekuatan ekstra. Itulah permintaan kami. Dan selesai doa puasa besok kami tetap sehat walafiat untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Buatlah terobosan. Kami terima terobosan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang memerintahkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka pintu akan dibukakan, dan itu terjadi. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, dan kami terima berkat-Mu. Semua katakan amin. Amin. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dekat, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bersama-sama dengan iman, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Kepada Ibu Elvina, waktu dan tempat, saya silakan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Halo, malam. Shalom, selamat malam. Selamat malam, ya. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Ya, terima kasih buat Dedi untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Saya dikuatkan, bahkan mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada permintaan minta dalam hal ini juga yang masih dalam pergumulan saya, yang saya tahu bahwa hanya waktu Tuhan yang pasti. Itu sebabnya tetap tidak putus-putus, pasti tetap masih minta. Entah kapan Tuhan mau kasih, entah kapan Tuhan mau jawab, itu serahkan pada Tuhan. Yang berikut, sedikit saya mau kesaksian. Di sini saya mau menyaksikan kasih cinta Tuhan setelah saya dilantik menjadi ketua PMI di Kabupaten Puncak. Ya, saya dengan tim, kami akan ada turun ke 3 distrik sebenarnya. Itu 2 distrik yang kena bencana dan 1 distrik kami buka pos pelayanan di sana. Dan puji Tuhan, dalam situasi yang tidak aman, ya saya turun di 2 distrik yang kena bencana di sana. Dan puji Tuhan, ya walaupun mereka ada di sana, dan dengan sambutan mereka juga dengan berpakaian itu pun kita tidak bisa ambil foto gambar karena dilarang di distrik Agandukume dan distrik Lambawi, karena di sana tidak ada aparat keamanan, tidak ada koramil, walaupun itu distrik tapi tidak diizinkan untuk ada aparat di sana, tidak diizinkan juga ada keamanan. Jadi kita tidak bisa ambil gambar karena mereka larang untuk ambil foto mereka atau ambil gambar mereka. Jadi kami hanya bisa berdiri, hanya ambil gambar pada saat dengan masyarakat di sekitar situ, tapi untuk ambil mereka tetap HP kita pun akan jadi korban. Ya, HP kita akan mereka ambil, mereka sita, dan mereka akan hancurkan atau kasih rusak.
Ya, seperti itu, dan saya bersyukur ketika saya ada berangkat ke sana, perjalanan saya ke distrik Agan Dukume itu awalnya saya rencana ke sana, tapi saya tidak pernah sampaikan ke beliau Pak Bupati kalau saya akan turun ke 3 distrik ini. Jadi ini juga tanpa pengetahuan beliau, saya pergi ke sana. Jadi saya kirim saya punya tim dulu berangkat ke distrik induk, yaitu distrik di Sinak, untuk buka pos di sana standby, sambil bawa beberapa obat-obat dari kami dari PMI siapkan. Dan saya sendiri turun di 2 distrik yang kena bencana ini yang ada kelompok ini. Jadi begitu saya turun ke sana tanpa pengetahuan beliau juga, saya turun ke sana ke distrik ini. Dan puji Tuhan, ya dalam sikon daerah dan keadaan di sana dengan menghadapi mereka, ya saya mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan taruh saya keberanian. Rasa takut sama sekali tidak. Ya, saya merasa bahwa yang saya katakan dalam diri saya bahwa ketika saya hadir di sana, mereka bukan melihat saya pribadi saya, tapi mereka lihat bahwa Yesus Tuhan yang ada dalam hidup saya. Ya, Dia yang ada dalam diriku, itu yang mereka melihat, bukan pribadi saya, Elpina yang hadir di sana, tapi Tuhan yang ada dalam hidupku yang mereka melihat. Itu satu komitmen saya waktu saya pergi ke 2 distrik itu. Dan ketika pesawat itu, saya berangkat ke distrik itu dengan membawa bama dan pakaian yang layak dipakai dan obat-obatan, serta ada bibit-bibit sayur yang berapa yang saya belanja, itu saya bawa ke sana, dan pakaian-pakaian yang bekas layak dipakai itu pakaian-pakaian dari keluarga kita sendiri, dari anak-anak saya, bahkan dari beliau sendiri Pak Bupati, bahkan saya punya pakaian. Jadi itu semua ada 7 karung. Saya bawa ke sana dengan bantuan Bama, dengan semua makan tambahan untuk anak-anak, saya bawa ke sana. Jadi puji Tuhan berapa flight saya bawa, 2 flight saya bawa ke sana, dan sampai di sana ya saya hadir dengan mereka, dan saya berangkat tuh siang. Jadi jam 9 saya berangkat ke sana. Kaptennya pesawat dia balik ke Timika. Dia kasih tinggal 3 jam di distrik sana, lalu dia kembali ke Timika, dia isi bahan bakar, lalu dia ke distrik lain lagi, terus dia balik lagi, terus dia jemput saya siang. Siangnya jemput saya di distrik itu jam 12, jam 1. Jadi puji Tuhan selama di sana, ya saya dengan mereka di sana, ya banyak hal yang mereka sampaikan. Ya, dan di situ saya melihat bahwa ketika saya di sana juga mereka pakai, itu ibu-ibu mereka pakai lumpur, kepala tuh sampai penuh dengan lumpur. Dari rambut, muka tuh semua pecek mereka pakai. Bahkan bibit-bibit sayur, ya ubi, ya makanan yang kering yang mereka bencana alam yang kena kekeringan di sana itu mereka gantung di mereka punya leher dan badan. Jadi itu semua pecek lumpur. Dan tidak ada satupun yang tidak kena lumpur, pecek. Jadi semua dikasih kena, mau baju, muka, rambut, semua itu penuh dengan lumpur. Baik anak-anak semua, ibu-ibu. Dan ketika ada di sana dengan mereka menceritakan semua apa yang mereka alami di sana, ya mereka menangis, ya seperti itu. Dan mereka duduk sama-sama, kita sama-sama cerita, dan terhadap bahan pokok makanan yang mereka makan, karena hari-hari mereka tuh ya paling ubi, terus ada ikan, udang, ya itu karena di situ banyak sungai-sungai juga, jadi ada udang. Nah itu, jadi puji Tuhan saya ada di sana, dan ya tadi saya juga tidak ada rasa takut. Memang sama sekali tidak ada rasa ketakutan ketika ada di sana, walaupun dengan situasi seperti itu. Dan ada sekelompok datang, ya saya pun tahu bahwa mereka datang, tapi tidak apa-apa. Jadi saya bergabung dengan mereka, dulu cerita dengan mereka, ya puji Tuhan, ya mereka juga bercerita dengan saya juga, jadi mereka terima dengan apa yang saya sampaikan. Dan sampai siang jam 12, jam 1 pesawat balik jemput saya, dan itu lapangannya pendek, jadi itu saya mendarat di rumput-rumput, jadi pesawat harus mendarat di rumput-rumput baru jalan masuk di tanah-tanah agak ini sedikit kasar. Jadi begitu sampai pesawat masuk, saya balik berangkat ke Timika jam 1 ke Timika, terus setengah 2, jam 2 kurang saya berangkat ke 1 distrik lagi, itu distrik Sinak di Induk. Jadi itu saya ke sana, kebetulan dokter-dokter
dan obat-obat semua saya kirim ke sana. Jadi distrik ini yang kena bencana ini semua banyak anak-anak, tapi tidak seperti jumlah anak yang lain sudah berangkat mengungsi ke distrik induk atau ke Nabire, ke Timika dan lain sebagainya, ke Puncak begitu. Jadi saya fokus buka pelayanan kesehatan dari PMI itu saya buka di distrik Sinak, distrik induk. Ya puji Tuhan sampai dari perjalanan dari Timika ke distrik induk itu distrik Sinak itu sebelum saya berangkat mereka bilang begini, Mama di sini tidak pernah hujan. Setelah jadi bencana alam tidak pernah hujan. Saya katakan iya. Nanti setelah saya balik dulu, saya bilang. Setelah saya balik dulu baru akan hujan. Jadi saya balik, tapi jangan dulu hujan, saya bilang. Jadi saya berangkat dulu ke Timika. Dari Timika karena saya harus balik lewat perjalanan distrik yang itu juga. Jadi saya minta, Tuhan nanti saya balik dulu. Sampai saya sudah lewat distrik itu dari pesawat. Jadi saya tumpang tangan, saya berdoa. Saya minta Tuhan kasih curahkan hujan. Puji Tuhan begitu saya lewat dari distrik itu, mau mendekati distrik itu hujan. Dan hujan itu sudah hujan deras. Jadi kita lewat terus sampai masuk di distrik yang induk, distrik Sinak itu. Ya ini foto di distrik Sinak. Agan Dugume dengan yang kena bencana dengan distrik yang Sinak. Jadi sampai di Sinak, saya turun di distrik Sinak itu, sampai di sana Padan Ramil yang sama-sama dengan saya di baju tentara ke Padan Ramil ini sampaikan, Ibu di sini juga tidak pernah hujan. Jadi Ibu datang semula cuaca semula gerimis, saya bilang iya, sebentar akan hujan. Tapi saya minta Tuhan jangan dulu hujan karena saya masih harus pelayanan di sini, pelayanan untuk buka pos pelayanan karena di sini ada 5 distrik yang harus kita tangani untuk melayani pengobatan. Akhirnya mulai mau hujan, tapi saya bilang sabar, gerimis boleh, tapi Tuhan jangan kasih deras hujan. Akhirnya pengobatan itu sampai berjalan sampai jam 7, jam 8 malam. Setelah pengobatan selesai, baru menyimpan semua obat-obat, apa semua menyimpan. Setelah itu masuk, rapikan, taruh di pos, baru saya minta, Tuhan kasih hujan sudah. Lepaskan hujan, Tuhan berikan hujan. Akhirnya hujan itu deras sekali. Jadi tidak pernah hujan, tapi hujan itu deras. Dan itu sampai pagi, dari jam 7 sampai pagi, malam. Ya, paginya tuh ada yang mau berangkat. Jadi mereka bilang, Ibu, ini Ibu yang minta hujan. Nah sekarang cuaca kita tidak bisa lihat, kabut di depan pun terpele, tidak bisa lihat. Akhirnya mereka bilang, Ibu, ini Ibu yang minta hujan. Jadi tolong minta perhatikan hujan. Akhirnya saya katakan, iya. Kita berdoa sama-sama. Akhirnya berdoa, tidak lama, tidak sampai 10 menit juga. Itu selesai berdoa, amin, dan langsung Tuhan buka cerah, mulai pandangan tuh kabut awan tuh mulai terbuka, mulai panas, matahari mulai pecah. Dan ada berapa yang sudah berangkat. Jadi saya buka pos di sana selama 3 hari di sana, dan tangani pasien di sana. Habis itu, ya ini komunikasi pun dengan beliau sama sekali tidak ada, karena saya jalan hanya punya modal keberanian. Dan saya percaya bahwa di situ ada firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang keempat katakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini sangat menguatkan saya. Ya, saya tidak pernah rasa takut sekalipun dalam lembah kekelaman aku tidak takut. Dan itu yang menguatkan saya. Dan saya percaya bahwa beliau juga cek saya di Puncak. Beliau cari tahu saya di mana, posisi di mana. Tapi saya tidak sampaikan kalau saya akan berangkat turun berapa distrik di Puncak. Jadi setelah melakukan pelayanan di Sinak selama 3 hari berturut-turut, ya puji Tuhan, kami layani 5 distrik di sana dalam pelayanan pengobatan, ya walaupun dalam sikon daerah, situasi daerah pun, ya saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dalam pelayanan, sebab apa yang saya lakukan bukan karena saya tapi karena Tuhan. Terus yang saya percaya bahwa sekalipun saya di dalam orang pemberontak, dalam situasi apapun, yang saya katakan pada
kepada Tuhan, ya bukan mereka melihat saya sebagai pribadi Elpina, tapi mereka lihat bahwa Kristus yang ada pada saya. Itu yang selalu saya yakin dan saya percaya bahwa mereka ketika saya ketemu, ketika saya lihat, ketika saya berbicara, ya bukan kata-kata saya. Yang selalu saya katakan, saya imani setiap perkataan Bapak Lipius, bahwa Bapak selalu katakan minta sama Tuhan, minta mata Tuhan, minta telinga Tuhan, minta mulut Tuhan, minta tangan Tuhan, minta kaki Tuhan. Ya, saya minta itu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta telingamu untuk saya dengarkan. Saya minta matamu untuk saya melihat orang. Saya minta mulutmu, taruh perkata pada perkataan bibir mulutku, sehingga apa yang saya katakan bukan perkataanku lagi, melainkan perkataanmu saja. Tanganmu saya minta untuk memberi apa menjadi pelayanan, untuk menginjili. Saya memberi pelayanan sehingga melalui tangan saya menjadi berkat orang, menjadi berkat juga bagi banyak orang. Kakimu saya minta untuk melangkah, kaki untuk berjalan mencari jiwa. Itu perkataan iman saya yang selalu saya terima apa yang Bapak sampaikan. Ya, saya percaya bahwa setiap dalam doa saya minta itu sama Tuhan. Dan saya bersyukur ketika saya hadir tengah-tengah orang-orang yang ada, ya saya katakan, ya ini saya, tapi bukan saya yang dilihat, tapi Yesus, Tuhan yang ada dalam hidup saya, yang ada dalam diri saya, itu yang mereka melihat sebenarnya. Jadi saya mengucap syukur pada Tuhan. Dan satu lagi, terakhir ini saya kemarin, tapi tadi pagi, saya ini jadi 50-50 pertanyaan buat saya, Kak. Ditantang lagi buat saya. Jadi ada tantangan buat saya. Dalam tanggal 1, 2, 3 itu biasa ada doa puasa Ester. Doa puasa Ester. Jadi pas tanggal 1, 2, 3 ini agendanya padat. Pas tanggal yang sama lagi. Tempat yang berbeda. Nah, di sini saya ditantang. Jadi tanggal 1, 2, 3 itu ada tamu dari menteri datang. Dan untuk percepatan pembangunan pelebaran lapangan di distrik Sinak yang tadi saya layani di sana, dan itu saya harus dampingi juga dengan beliau. Dan satu lagi di tanggal yang sama 1, 2, dan 3 ada kegiatan di Surabaya, dan satu lagi di tanggal yang sama juga di tanggal 2 itu ada kegiatan di Bandung. Dan di sini saya diperhadapkan sini, saya bilang, Tuhan, saya kok di tanggal yang sama tidak ada tanggal 4, 5, 6 ke atas, tapi di tanggal yang sama juga. Jadi saya minta Tuhan berikan saya hikmat untuk saya bisa ambil keputusan, karena saya sudah berjanji sama Tuhan, bahkan saya sudah kontrak, artinya saya sudah kontrak kerja sama dengan Tuhan untuk tanggal-tanggal ini saya tidak akan keluar menjauhkan diri untuk doa puasa. Jadi saya minta Tuhan untuk berikan saya hikmat untuk saya ambil tindakan untuk keputusan, untuk saya bisa jalani ini semuanya. Dan satu lagi, ya, mohon dukungan doa juga, karena kita di Ilaga juga jaringan di atas, sudah orang-orang yang kita punya saudara-saudara di hutan ini, yang 3 huruf ini atau OPM ini, mereka sudah bakar pada saat tanggal 17 Agustus. Itu pada saat kita upacara, ya mereka juga bakar semua yang di fasilitas yang disiapkan pemerintah. Mereka bakar tower dan segala macam. Jadi jaringan listrik juga tidak ada. Bahkan wifi juga kita sudah bisa pakai. Ini agak kendala buat kita, tapi kita percaya bahwa jaringan dengan Tuhan tidak akan pernah putus, tetap komitmen untuk berpuasa. Ya, tapi kita mungkin jaringan untuk Lisum pasti kita akan terganggu, dan mungkin masing-masing atau seperti apa. Saya minta dukungan doa dari anak-anak Tuhan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Merah Indonesia. Baik, kita coba. Kami coba. Woi, wah, tolong juga. Tolong juga, ini juga.
Jangan pegang-pegang ini terus ya. Tuhan sudah jauh ya. Wah, luar biasa ini. Aduh, luar biasa ini. Aduh, lo kenapa? Aduh, luar biasa nih, bahaya nih. Ya, aduh, luar biasa nih. Wah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kita pasti ingat tragedi yang memilu. Kenapa harus mereka yang berdiri menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa mari Ya, senang sekali bisa ada di tengah-tengah mama mereka di distrik Agandugume. Ya, suatu hal yang luar biasa ya, ketika kami ada di tengah-tengah mereka dengan kesedihan hati mereka dengan bencana alam yang terjadi dalam distrik ini. Dengan kehadiran kami, mereka merasa terharu, mereka menangis, ya, menandakan bahwa mereka merasa bahwa ada bapak dan seorang mama yang datang untuk mengobati mereka ya, dalam bentuk apapun. Ya, kehadiran kami itu sangat mengobati mereka. Intinya di situ. Jadi kehadiran kami, mereka membutuhkan kehadiran kami untuk ada di sini bersama dengan mereka, walaupun dalam suka, baik senang. Ya, itu membuktikan bahwa kami ada di tengah-tengah mereka. Kami tidak membiarkan mereka, kami tidak melepaskan mereka. Siap. Iya, di sini saya bilang bahwa ya saya dengar bahwa sini memang ada posko makanan, tapi kami rindu dari dinas kesehatan, kami rindu ya khususnya dari rumah sakit, bahkan dari PMI organisasi, kami rindu untuk ada pos kesehatan. Jadi tidak harus pos kesehatan obat-obat. Jadi tidak harus ada pos untuk mama saja, darurat untuk obat juga ya. Tapi ada obat-obat juga yang penting untuk mengobati mereka di sini karena dampak dari itu sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak di sini. Ketika mereka sehat baru mereka bisa makan. Ya, jadi itu kita bilang kalau orang itu sehat baru bisa makan. Bantuan BAMA boleh datang bertubi-tubi, bertonton, tapi kalau kesehatan mereka tidak menunjang, apakah kita harus menyuruh mereka untuk makan? Ya, di sini kita lihat bahwa kita harus memberikan pengobatan dulu. Ketika mereka sakit, kita harus kasih mereka pengobatan dulu. Kita harus obatin mereka dulu, lalu kita berikan makan kepada mereka. Jadi di sini tidak bisa lepas antara bantuan BAMA dengan bantuan obat. Ini harus dua-duanya harus jalan seimbang. Jangan hanya berat sebelah, sementara kesehatan ditinggalkan, obat-obat ditinggalkan. Ini harus seimbang. Iya. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Saat Well, kau perlu Tuhan, Tuhan tak saat kau Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi.
Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita berdoa untuk pelayanan hambanya Ibu Elpina. Bapa, terima kasih untuk kesaksian yang indah yang dikerjakan oleh anakmu Elpina. Seorang wanita yang engkau utus membawa transformasi, membawa pemulihan, membawa angin doa dan penginjilan di pedalaman Papua. Bapa yang baik, kalau engkau yang mengutus, engkau juga memeliharanya. Terima kasih Tuhan. Saat dia perlu, Tuhan tahu. Saat dia minta, Tuhan dengar. Saat dia percaya, Tuhan bekerja. Saat dia menangis, engkau ada di sana. Firman-Mu tidak pernah gagal. Kalau engkau mengutus, engkau bertanggung jawab memeliharanya. Engkau tanggung jawab memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Daerah itu memang sulit secara manusia. TNI, Polri pun sulit masuk di daerah-daerah itu. Saat dia membangun rumah doa, Tuhan mendengar dan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Mereka datang dan dia layani mereka. Daerah di mana daerah itu walaupun kelaparan tapi sulit pesawat masuk. Tapi engkau buka jalan dan engkau utus anakmu. Dan akhirnya juga suami menyusul bertemu dengan istrinya di sana. Dan bersama-sama melayani. Saat mereka berdoa, Tuhan dengar. Saat dia minta, engkau jawab. Terima kasih Tuhan. Engkau taruh orang-orang di sana. Bukan sembarang. Engkau buang mereka di sana. Bukan. Engkau punya rencana besar. Di sana ada berkat. Di sana ada damai. Di sana ada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya engkau taruh setiap orang di setiap pelosok bumi ini. Termasuk orang-orang di Agandugume, di Enarotali, di Kuyawade, di Puncak Ilaga, di beberapa tempat yang engkau taruh di pelosok-pelosok di bawah kaki-kaki gunung di sana. Bukan berarti engkau benci mereka. Bukan. Tapi engkau sayang. Saat mereka berdoa, engkau dengar. Saat mereka menangis, engkau tahu. Berkatilah anak-anakmu. Berkatilah manusia-manusia Papua yang ada di seluruh pelosok-pelosok gunung-gunung, lembah-lembah, laut, di pinggir-pinggir laut. Mereka membutuhkan cinta dan kasih-Mu. Di atas tanah, di dalam tanah, kaya raya secara materi dunia. Mereka ada di sana. Pulihkanlah negeri-Mu. Pulihkanlah negeri-Mu. Utuslah seorang bapa yang mengasihi mereka. Utuslah seorang mama yang mengasihi mereka. Utuslah orang-orang yang mau duduk menangis dengan mereka. Tuhan, saat mereka berdoa, saat kami berdoa, engkau mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Engkau siapkan orang-orang seperti Elpina untuk utus di akhir zaman ini. Untuk melakukan pelayanan di negeri Papua. Tanah yang kaya dan raya. Terima kasih juga untuk engkau utus hamba-hamba Tuhan. Seperti Ibu Eli dengan suaminya, Purnama, Dewi Panjaitan,
Mariam Suebu, banyak orang yang Kau sedang siapkan. Mama Norma, Shirley yang ada di Sentani, Rosiana dengan keluarganya yang Kau pilih untuk melayani, Matilda yang Kau pilih untuk melayani. Tuhan Yesus, demikian juga anak-anak muda, Lydia. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga anak-anakmu yang ada di Ambon, anakmu di sana. Teti di Timika yang Kau utus. Damaris yang Kau utus. Untuk mereka menangis bersama-sama dengan umatmu di atas tanah Papua. Saat kami berdoa, Engkau mendengar. Saat kami menangis, Engkau tahu. Saat kami percaya, Engkau menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini juga hamba-hambamu ambil komitmen saat mereka berdoa. Saat mereka berbicara dan bersaksi, Engkau mendengar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan hamba-hambamu ini, siapa lagi? Tuhan, turunkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Peluklah mereka, peluklah kami, peluklah mereka. Lakukan cara kerja-Mu. Selagi kami masih ada. Selagi mereka masih ada. Yang sakit di kampung-kampung, Engkau sembuhkan mereka. Yang susah makan, berikan makan. Karena Engkau adalah Allah Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, 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 Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Saat mereka perlu, Engkau tahu. Saat mereka minta, Tuhan, Engkau mendengar. Saat mereka percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Engkau berkarya. Saat mereka menangis, Engkau juga tahu ada di sana. Saat mereka berdoa, Engkau mendengar. Saat mereka bersyukur dalam kondisi apapun, Engkau berkati. Amin, haleluya. Itulah firman-Mu. Malam ini hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang hadir, yang mendengarkan kesaksian. Mereka juga Engkau bekerja dengan cara yang sama. Di tempat yang berbeda. Engkau peluk mereka dan bungkusin mereka dan bawa mereka, bawa banyak jiwa bagi-Mu. Bawa banyak jiwa bagi-Mu. Bawa banyak jiwa bagi-Mu. Melalui mereka-mereka ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak orang sedang tidur. Banyak orang sedang menikmati tidur. Tapi anak-anak-Mu tidak tidur hari ini. Sedang berdoa, sedang menangis, sedang berseru. Dengarkanlah doa. Kerinduan hati kami, Indonesia damai, Papua damai, dunia damai. Dunia bergembira, dunia bersukacita, karena Engkau intervensi, karena Engkau membuat terobosan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berdoa untuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, anak muda, ibu-ibu, anak-anak kecil, pemuda. Tuhan, jamah mereka satu persatu. Jamah mereka satu persatu dan selamatkan mereka. Selamatkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus.
menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat Haleluya Yesus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Engkau sudah mendengar doa kami. Karena kami melakukan perintah-Mu. Matius 7 ayat 7 kami klaim itu. Kami sudah berdoa. Kami menerimanya. Untuk kebutuhan telayanan-Mu di mana Engkau tempatkan kami. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Di Tuhan.